Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum, bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara-saudara kirim kepada saya. Ini adalah melanjutkan pertanyaan dari saudara Didit Gun Cek, yang sebenarnya sudah lama dikirim ke saya, tapi baru saya dapat menjawabnya sekarang. Lanjutan dari pertanyaan itu, yang sudah saya jawab sebelumnya adalah, apakah Allah menciptakan alam kematian? Sudah saya jawab. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah hanya melalui kematian jasmani Kristus saja lantas Allah baru bisa menembus atau melewati serta menjemput jiwa-jiwa di alam kematian yang dikuasai iblis atau setan? Di mana kemahakuasaan Allah kalau begitu? Opini ini hasil diskusi saya dengan beberapa rekan yang juga masih awam. Terima kasih saudara Didit. Pertanyaan saudara ini sebenarnya mirip dengan yang dipertanyakan oleh saudara yang menggunakan akun Begu Ganjang. Untuk dapat masuk ke dalam alam maut dan mengambil roh manusia dari sana, kenapa harus pakai tubuh jasmani? Apa tidak bisa langsung saja? Saudara Didit, ini masalahnya bukan bisa atau tidaknya Allah masuk ke alam maut. Allah itu menembus segala-galanya. Tetapi yang menjadi masalah ini, bagaimana manusia itu dipulihkan. Dan yang dimaksud manusia itu bukan hanya rohnya saja, tubuh, jiwa, dan roh. Karena kematian itu bukan diciptakan Allah, tetapi akibat dari pemberontakan yang dilakukan manusia. Maka kematian itu datangnya dari manusia. Oleh karena itu, yang harus mengalahkan kematian dan memunculkan kehidupan lagi, itu juga manusia. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayatnya 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, supaya manusia bisa bangkit lagi, tidak lagi di bawah kuasa maut, dengan tubuhnya, bukan hanya rohnya saja, maka Kristus itu menjadi sumber kebangkitan itu dengan jalan dia bangkit dari mati. Nah, supaya bangkit dari mati, dia harus mati. Nah, supaya dia bisa mati, ya harus jadi manusia, kan gitu. Maka dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Karena anak-anak itu, maksudnya manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia, yaitu firman Allah ini, atau anak Allah ini, ia juga menjadi sama. Ia menjadi sama dengan mereka, dengan manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan manusia, supaya oleh kematiannya. Jadi agar dia bisa mati, dan dengan mati nanti bangkit, sehingga kebangkitannya menjadi sumber kebangkitan manusia, maka dia harus jadi manusia. Kalau nggak jadi manusia, gimana bisa mati? Dan kalau dia tidak mati, bagaimana dia bisa bangkit? Kalau dia tidak bangkit, bagaimana bukti bahwa dia mengalahkan kematian? Maka dia harus jadi manusia supaya dapat masuk alam maut, menjadi mati, dan bangkit. Dan setelah bangkit, tubuh yang dipakai itu tidak lagi di bawah kuasa kematian, hidup selamanya, dan itu menjadi sumber dari kebangkitan manusia. Makanya ada kebangkitan
Oleh karena itu kalau kita orang Kristen tidak percaya hanya rohnya saja masuk surga, kita percaya adanya kebangkitan tubuh. Nah, kebangkitan itu sumbernya harus dari kebangkitan firman Allah yang jadi manusia ini. Dikatakan oleh Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi. Nah, dengan bangkitnya melalui tubuhnya dibuktikan mau tidak berkuasa atas tubuhnya Kristus, sehingga Kristus menjadi sumber dari kebangkitan manusia yang mati untuk keluar dari kuburan hidup seperti Kristus. Kalau Kristus tidak masuk ke dalam alam kuburan mengenakan tubuh jasmani dan bangkit lagi, bagaimana dia manusia mendapat sumber landasan kebangkitannya, pemulihan dari keberadaan jasmaninya? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya pada waktu dia datang dengan seruan malaikat yang terakhir. Coba kita baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Waktu penghulu malaikat berseru, kapan? Dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya itulah pada waktu akhir zaman, Kristus akan turun dari surga, dan orang-orang mati dalam kuburan akan mendengar suaranya. Kita baca dari Yohanes pasal 5 ayat 28-29 tadi. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Terus? Dan mereka yang telah berbuat baik, mereka yang hidup dalam iman dan membuahkan buah-buahan kebaikan, buah roh, maka akan keluar. Ini loh, untuk dan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, kebangkitan ini yang menjadi masalah, bukan mampu atau tidaknya Allah menembus alam kematian, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah memulihkan keberadaan, kekodrat kemanusiaan yang rusak, mengalami rusak akibat dosa itu. Makanya Allah harus jadi manusia untuk mengalahkan kematian itu, agar dengan kematian dikalahkan, dia bangkit dari kematian, dia menjadi sumber dari kebangkitan manusia. Coba kembali kepada 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang. Nah, maut datang karena satu orang oleh manusia. Siapa? Adam. Waktu dia tidak taat. Makanya kalau karena maut itu datangnya dari manusia, yang memulihkan agar maut hilang, hidup muncul lagi, ya manusia juga. Maka dikatakan sebagai yang sulung dari antara orang meninggal. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu. Nah, makanya karena maut datangnya dari manusia, kebangkitan juga harus datangnya dari manusia. Tapi bukan manusia biasa. Sebab kalau manusia biasa tidak punya kehidupan itu. Itulah sebabnya manusia yang satu yang memulihkan manusia ini adalah firman Allah sendiri, yang pada dirinya dia tidak punya kematian. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi sebenarnya pada dirinya sebagai firman, ya tidak bisa mati. Tetapi yang tujuan untuk memulihkan kemanusiaan yang telah rusak akibat kematian ini, dia masuk ke alam maut dengan menggunakan tubuh manusia melalui inkarnasinya, agar tubuh manusia itu dapat dipulihkan. Ini jadi masalahnya bukan maha kuasa atau tidak, bukan bisa menembus atau tidak. Masalahnya adalah tujuan keselamatan, tujuan penebusan, dan tujuan pemulihan. Gitu ya, Saudara Didit. Saya kira semoga jelas dengan jawaban Romo ini. Tuhan berkati. Shalom.
Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.